Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita sudah mewawancarai sebuah rumah yang ada di desa Cibubulang ya Pak ya. Cibubulang Batok. Sebelumnya Pak, Assalamualaikum, terima kasih sudah boleh hadir di kebun kecilnya di depan rumah imut tapi sangat membanggakan gitu. Sebelumnya saya ini sedang ngobrol sama siapa nih? Boleh dikenalin nggak? Panggilannya Pak Bibih ya. Pak Bibi. Nama yang sebenarnya To Bibih. Pak Bibi. Iya, To Bibih. Kalau boleh tahu juga ini nama kebunnya apa Pak? Nama kebunnya Power Garden apa? Tower apa? Power Garden. Power Garden. Power Garden. Iya. Oh, mantap kan. Power Garden gitu guys. Iya. Awal mulanya ceritanya ini bisa punya tanaman anggur itu kayak gimana gitu? Asalnya ini lucu juga perjalanan hidup saya. Saya ini dari Markisa sudah ini menemukan pohon Markisa manis ya, nggak memang asalnya itu nyari Markisa ke sana kemari. Pas di situ ada di yang jualan kembang-kembang di situ ada. Lah ini Markisa asing buat apa dijual? Oh ini manis, 2 pohon itu saya beli aja. Pas Markisa saya beli itu ternyata saya tanam manis. Udah manis begitu sampai berbuah, semua orang merasakan lah itu akhirnya bawa bibit ke sana kemari, ada yang ke Bekasi, ke Gunung Picung, ada yang ke Serang, nah itu bawa bibit semua. Nah di situ udah berbuah kebetulan pada saat itu udah semua kenyang lah, saya pun merasakan kenyang, anak saya udah bosan, ada angin besar, akhirnya dia ambruk. Ada teman yang datang ke sini bawa bibit anggur, pas bawa bibit anggur begitu, Pak, udahlah pasang anggur aja. Kebetulan itu ambruk, penggantinya ya Allah, alhamdulillah, saya bilang itu doa saya terkabul lagi, saya sudah puas Markisa, datanglah orang yang tahu anggur. Setelah saya coba, ya alhamdulillah sekarang ini singkat cerita ini sampai sekarang udah ini 4 bulan lebih nih. Sekarang ini udah 4 bulan lebih begini, kata orang harus 1 tahun katanya berbuah. Karena saya orang yang penasaran pengen coba, akhirnya ini kayaknya udah berbuah nih, saya coba juga berbuah. Dibuahin, ada bahasa SL break. Pas dia SL break begitu ternyata keluar 1-2 buahnya itu, kembangnya itu. Udah aja langsung saya dicoba, dibuahin semuanya alhamdulillah kayak begini nih. Saya bangga banget alhamdulillah. Jadi ada bahasa begini, di samping kita berguru sama orang yang sudah tahu tentang anggur, maka kita pun ikut sambil berpikir ya alhamdulillah. Saya terima kasih sama Om Eki bahwa dengan pembinaan kayak dia ini, aduh alhamdulillah, di samping dia orang yang sudah punya ilmu tentang anggur, ya sedikitnya kita pun harus berpikir. Kata Om Iki, dia alhamdulillah orangnya bijaksana. Yang saya temukan seperti itulah Om. Jadi di saat kita pengen mencoba, Om ini gimana? Ya terserah aja, suatu saat Bapak menemukan ilmu sendiri, jadi pengalaman. Cuman kalau pesan saya, dia bijak. Boleh-boleh saja ke Bapak kalau misalkan mau pengen coba, tapi bagi saya kasih tahu juga supaya nanti ada pengalaman apa yang terjadi. Ini belum waktunya Pak, bahwa ini adalah di SL break karena masih muda. Ini baru 4,5 bulan. Lah saya mau ngapain nyoba? Dia bijaksana sekali. Alhamdulillah Om. Ya ini semua silakan kita mencoba dan mencoba. Timbalah dari orang yang sudah punya ilmu, lalu kita ikut berpikir, mencoba dan mencoba, akhirnya kita menemukan sebuah kepuasan. Sekarang buahnya aja kurang bagus, apa kata dia? Belum sampai untuk dibuahkan, karena ingin mencoba, ya ternyata kurang memuaskan lah. Intinya sih ya, semuanya itu ada sebab dan akibatnya sih Pak ya. Cuman kalau misalkan kita nggak mencari sebabnya gitu, artinya itu dalam arti kita nggak tahu sebabnya, tapi kita nggak tahu juga akibatnya, susah. Betul. Nah, alangkah baiknya dilakukan dulu, dirasakan dulu, dan akhirnya mendapatkan hasil. Dari setelah mendapatkan hasil, udah mendapatkan gini loh akibatnya kalau seperti ini, tapi bisa menjadikan suatu evaluasi ke depannya gitu ya. Pertanyaan lagi nih Pak. Ini rumah rapih banget, cakep banget desainnya, banyak tanaman buah juga di taman ini, di taman mini di depan rumah yang cantik banget menurut saya, dan ada beberapa tanaman yang udah masih berbuah, contoh seperti Markisa, anggur, dan ada buah naga walaupun cuma 1 pohon tapi buahnya juga itu menurut saya cantik banget, seni banget. Dan yang paling mantap lagi, saya juga melihat di sini ada pohon nangka nih. Pohon nangkanya cantik banget. Penuh banget itu nangka, alhamdulillah itu buahnya.
Jadi gimana sih sebenarnya konsep taman ini itu seperti apa gitu? Ya awalnya saya jujur aja ini bikin rumah itu saya desain sendiri, lalu taman pun bikin sendiri cara untuk penataan, cuman ada satu yang tukang relief. Nah di sini intinya gini ya, saya seneng lah bagaimana saya menjalankan asma Allah itu kan, Rahman, Rahim, Rahim dan Penyayang. Dan saya pengen apabila punya anggur ini, saya pengen memberikan ilmu buat mereka sambil mencicipi. Nah ini lalu mereka terhiburnya apa, yang lewat ini kebetulan pinggir jalan, dia ngelihat anggur saya berbuah pada sering berhenti. Kenapa? Ya Allah, ini rumah indah banget. Nah ini saya menjalankan Al-Qayyum di sini, Allah Maha Penata. Ya alhamdulillah dengan penataan ini orang senang banget. Rumah udah bagus, sejuk, indah, nyaman. Ini cantik rumah ini kata mereka. Ya, alhamdulillah. Lalu saya katakan, Rahmannya saya itu memberikan keindahan buat mereka, Rohimnya saya sayang, biarkan mereka itu menikmatinya. Lalu datanglah ini anggur, Masya Allah, lebih bersyukur lagi. Kenapa? Mereka sekarang anggur sudah berbuah, banyak yang berhenti. Pak boleh masuk nggak? Oh silahkan, bebas, saya silahkan, ayo. Akhirnya mereka itu selfie-selfian. Ya alhamdulillah lah, jadi meningkat kebaikan demi kebaikan karena saya pengen jadi orang yang baik. Ya alhamdulillah ada jalan-jalan terus dengan kebaikan itu aja. Jalankanlah asma Allah, Rahman, Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Sekarang kita suci, awas punya rumah kayak begini cantik, akhirnya kita sombong. Ya mudah-mudahan saya jangan sampai termasuk orang sombong. Saya bisa orang yang bisa lain syakartum la azidanakum in ajra. Apabila kau bersyukur kami tambah, tidak bersyukur aja bisa. Itu aja prinsip saya tuh. Ya silakan Om. Kalau saya berpendapat itu seperti ini sih Pak, siapalah kita sebagai seorang manusia hanya sebutir debu di hadapannya. Iya, alhamdulillah. Itu kan kita nggak boleh jadi orang yang sombong di sini, tetap rendah hati, ibaratnya seperti itu. Mungkin kita tidak bisa berharap banyak Pak untuk bisa menikmati yang namanya suatu saat nanti gitu Pak, ketika kita sudah nggak ada surga. Tapi kenapa setidaknya kita bisa menciptakan walaupun hanya 0,00 sekian 1% gitu, 0,01% bisa merasakan sedikitnya surga gitu. Di mana-mana ada tanaman buah, ada anggur yang udah pasti manis, ada markisa yang udah pasti manis juga, ada nangka yang udah pasti manis, dan diberikan yang namanya ilmu yang berfaedah, pengalaman yang berfaedah, yang bermanfaat juga gitu. Dan semuanya ada, tinggal pilih di depan rumah kita, karena ya rumah kita surga dunia kita gitu ya. Betul. Setidaknya kita nggak berharap kita masuk surga, kita nggak tahu lah ibaratnya gitu, kita nggak tahu kita masuk surga apa nggak, tapi kita sudah setidaknya sudah pernah merasakan surga di dunia ini. Betul. Mantap. Ini kebetulan ya, saya di sini berjalan seperti ini senang keindahan. Saya mengukur dalam sebuah keterangan juga. Di situ ada al-baiti jannati, rumahku surgaku. Nah, bagaimana kita menciptakan surga ini? Sebab surga adalah kebahagiaan, neraka penderitaan. Betul nggak Om? Nah itu. Jadi sekarang surga kebahagiaan. Rumah kita itu, alhamdulillah kita sekarang nggak ngontrak, sekarang itu udah punya rumah. Nah itu kebahagiaan bukan? Itu udah surga. Al-baiti jannati, rumah ke surga. Lalu kita pas sekarang kerja di Jakarta, pulanglah saya ke rumah, ketemu bidadariku di dalam surga itu ada bidadari. Aduh, indah banget. Setelah itu taman-tamannya indah, airnya mengalir. Nah itu air mancurnya saya udah sediain, tamannya seperti ini. Di sini ada satu buah di dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 14 kalau nggak salah. Itu disebutkan buah anggur, ada nama itu, anggur itu buah di Al-Quran surat Yasin itu. Waduh, dan ada keterangan lagi. Surga jangan pikirkan ini di sana, di sini surga itu. Di dalam surat itu, surat berapa itu? Waliman hopa maqama rabbih jannatan. Dua surga telah kami berikan, surga dunia, surga akhirat. Ada lama tu'ati wala mamnu'ah, surat Waqiah itu. Dipetik keluar lagi, dipetik keluar lagi. Nah ini anggur saya sekali nanam, itu banyak saya petik itu. Udah beres keluar lagi. Barakallah. Nah, lalu sekarang panen lagi, nangka sama juga nangka. Wah saya alhamdulillah nangka saya bagi-bagi, itu semua merasakan saudara-saudara saya, bahkan tetangga. Ya alhamdulillah lah seperti itu. Jadi benar-benar ini surga itu, ayat Al-Quran itu nyata. Surga dunia, surga akhirat
kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat ini cuman capeknya ini. Oh, waduh. Ada lagi keterangan dalam hadis kalau nggak salah tuh, tidak mungkin manusia itu masuk surga langsung harus mampir ke neraka. Ternyata kita itu kalau mau pengen surga seperti ini, Om, kita harus capek dulu. Aduh, capeknya ampun. Tapi sekarang alhamdulillah setelah capek menikmati nih surga. Sekarang kita nanam anggur, waktu nanamnya capek banget, mempersiapkan pupuk segala macam. Modal juga ya, Pak ya? Aduh, modal dulu pusing banget, Om. Sekarang saya pengen ngelangkah lagi nih, cari modal kemana lagi, pusing. Ya mudah-mudahan ada jalan, mudah-mudahan suatu saat bisa lebih luas dari ini, lebih mendapatkan pendapatan kita lebih dari ini. Ya mudah-mudahan aja. Sekarang pun saya lagi cari modal untuk melangkah lagi. Kebetulan ada 4.000 meter, saya pengen dibikin tanam anggur, bagaimana itu bisa jalan, itu aja, Om. Ya bersyukurlah kita hidup inilah, alhamdulillah dan syukur. Cuman ada dalam Al-Quran kan kita semoga masuk ke kelompok orang-orang yang selalu bersyukur. Tapi dalam Al-Quran qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Mudah-mudahan Om sama saya itu masuk ke dalam orang-orang yang bersyukur walaupun kita sedikit, itu aja.